Jadi nggak selamanya rumah DP 0% itu menguntungkan kita sebagai pembeli. Tapi di balik itu semua, ada juga keuntungannya kita sebagai pembeli. Jadi jangan sampai tertipu oleh iming-iming rumah DP 0%. Halo teman-teman, jumpa lagi bareng kita. Udah lama nih kita nggak sharing tentang rumah. Biasanya kita upload tentang progres pembangunan atau review rumah. Kali ini kita akan coba bahas tentang untung ruginya kalau kalian ngambil rumah tanpa DP atau rumah DP 0%. Ini sering kita sebut ya, atau saya tulis di link deskripsi di thumbnail ya, rumah DP 0% cicilan 1 jutaan. Nah, kalian harus wajib nih, apa sebenarnya sih keuntungan dan kerugian kalau kita rumah ngambil tersebut teman-teman. Tapi sebelumnya saya notice dulu ya, kalau di sini saya nggak menggurui, lebih tepatnya kita tentang sharing-sharing ya teman-teman, tentang pengalaman kalian mengambil rumah DP 0% nih. Kalau kalian punya pengalaman yang baik ataupun buruk, kalian bisa komen di kolom komentar ya teman-teman. Oke, kita coba bahas dulu ya teman-teman. Tapi sebelumnya kita coba ngejelasin dulu apa sih rumah DP 0% itu teman-teman. Jadi merujuk aturan bank, sejak tahun 2018 di bulan Agustus, kredit rumah tanpa DP atau rumah DP 0% ini berlaku untuk pembelian rumah pertama kalian. Jadi kalau teman-teman nanya, rumah kedua berlaku nggak bang untuk DP 0%? Kalau yang saya hasil riset ya, saya tulis di laptop atau saya ketik di laptop, itu hanya berlaku untuk rumah pertama kalian. Jadi awalnya itu sebenarnya BI kurang setuju lah kalau rumahnya ini tanpa DP teman-teman. Jadi awalnya itu Bank BI hanya setuju kalian mau ngambil rumah itu minimal DP-nya 15% dari harga rumahnya teman-teman. Wih, berat banget ya. Kalau misalnya harga rumahnya sekitar 300 juta, berarti sekitar 45 juta mungkin ya. Wah, itu cukup berat kalau untuk ukuran anak muda ya. Apalagi kalau kita yang suka jajan-jajan teman-teman ya. Beli cilok, beli cilor. Lanjut ya. Lalu jadi wacana program kredit rumah tanpa uang muka ini sempat polemik ya, dan saya bilang, namun akhirnya di per 1 Agustus lebih tepatnya tahun 2018, BI membebaskan masing-masing bank untuk menentukan besaran maksimum nilai kredit untuk pembelian rumah pertama. Artinya, perbankan tak lagi terikat aturan tentang besaran DP, sehingga program kredit rumah murah tersebut bisa diwujudkan. Setelah melakukan beberapa kajian hingga akhirnya memberi kelonggaran, pihak BI meyakini bahwa kebijakan ini tak akan membuat harga sektor properti menggelembung dan membahayakan perekonomian di sektor perbankan. Bahkan aturan rumah bebas PPN dan rumah DP 0% telah memberi angin segar bagi sektor properti yang sempat tumbang di awal pandemi. Namun tentu aja hanya beberapa bank yang memenuhi syarat lah yang bisa menikmati rumah tanpa DP atau rumah 0% teman-teman. Sekarang kita cari tahu bank apa aja sih yang menawarkan rumah tanpa DP. Yang pertama Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BCA, Bank CMB Niaga, dan Bank BRI. Tapi ada juga nih lembaga non-bank. Jadi sebelum ikut program kredit rumah tanpa DP dari lembaga non-bank, kalian harus cari tahu lembaga ini sudah memiliki izin dari BI, BEI, atau Kementerian Keuangan supaya hak kalian sebagai nasabah atau sebagai konsumen itu terjamin teman-teman. Lalu biasanya suku bunga kredit yang ditawarkan oleh lembaga non-bank sama dengan yang ditawarkan oleh bank. Bahkan ada juga yang lebih rendah. Jadi kita bisa memilih ya, kita dikasih pilihan kita mau ngambil dari bank atau lembaga non-bank. Tapi ada beberapa kekurangan yang harus kalian perhitungkan. Salah satunya adalah tenor cicilan relatif cepat, biasanya hanya 5 tahun. Selain itu, lembaga ini juga tidak dijamin nih. Jadi kalian nggak dijamin oleh LPS atau lembaga penjamin simpanan. Tak hanya sampai di situ, resiko lain yang harus Anda perhitungkan apabila ikut program kredit rumah 0 DP dari lembaga non-bank, yaitu rumah nggak bisa di take over ke bank mana aja. Biasanya kita nyicil
di perjalanan cicilan kita itu mungkin kita ada suatu hal yang tidak kita inginkan, kita mau men-take over rumah kita yang saat ini masih nyicil, kita nggak bisa take over ke bank, teman-teman. Dengan mengikuti program kredit rumah tanpa DP yang disediakan oleh in-house pengembang, maka urusan cicilan rumah akan sepenuhnya menjadi transaksi pihak pembeli rumah dan developer saja. Jadi selama cicilan DP 0%, kalian hanya berurusan uang dengan developer dan di kalian sendiri. Jadi urusannya hanya kalian ke developer, tidak ada urusan bank ya teman-teman. Lalu pengembang yang menyediakan program kredit semacam ini biasanya sudah menaruh sejumlah uang ke pihak bank. Namun sama seperti non-bank, tenor cicilan diberikan relatif singkat. Selain itu, hal yang dipertimbangkan saat mengikuti program kredit rumah DP 0% dari in-house atau pengembang adalah resiko tertipu lebih rawan. Soalnya banyak developer yang nakal, teman-teman. Dia masukin cicilan, tapi rumah yang kalian nantikan itu belum dibangun atau jadwalnya ngaret. Karena kita nggak tahu itu developernya siapa, ya kita ngikutin aja. Akhirnya kita terikat, teman-teman. Jadi yang paling penting, pastikan developer yang... Jadi yang pertama, memudahkan akses memiliki rumah dengan KPR. Kebijakan tanpa DP menarik minat masyarakat untuk membeli rumah idaman. Program tanpa DP juga meningkatkan daya beli masyarakat. Hasilnya, akses MBR untuk memiliki rumah dengan KPR pun semakin terbuka lebar. Nah, karena mendapat kredit rumah 100% alias tanpa DP atau 100% kita tidak mengeluarkan uang sama sekali, maka pembeli rumah bisa fokus untuk mengumpulkan biaya cicilan yang tenornya biasanya bermacam-macam ya. Ada yang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, bahkan ada yang nyampai 25 tahun. Nah, sekedar informasi juga buat kalian ya, kalau semua tipe rumah, mulai dari rumah tapak, ruko, rusun hingga rukan bisa dibeli secara kredit dengan program kredit rumah tanpa DP. Namun hanya untuk kredit properti pertama aja. Jadi untuk kalian yang sudah punya rumah pertama, mau membeli rumah kedua, itu nggak bisa ya teman-teman. Cukup yang kalian rumah pertama. Sementara itu untuk kredit properti kedua dan seterusnya tetap diberlakukan aturan pembayaran uang muka. Kecuali rumah tipe 21 atau rumah dengan luas di bawah 21 meter persegi. Kayaknya udah nggak ada ya rumah dengan luas 21 meter persegi, teman-teman. Kenapa sih? Karena tipe properti tersebut sebagai bentuk investasi, bukan jadi rumah milik, teman-teman. Karena difokuskan pemerintah ini adalah kita sebagai yang punya rumah. Lalu buat kalian yang mencari rumah kedua, pemerintah menghitungkan itu sebagai investasi ya. Sekarang kita coba bahas ya tentang kekurangan kredit rumah tanpa DP. Program kredit rumah tanpa DP memang menawarkan keringanan beban biaya di awal kalau kita mau membeli rumah. Tapi di mana itu ada keuntungan, pasti ada kerugian. Nah, ini mungkin aja kerugian ini bisa jadi pertimbangan buat kalian ya teman-teman. Jadi rumah tanpa DP ini memang ringan di awal, tetapi rumah secara utuh akan menjadi hutang. Nah, jika nilai utang tinggi, otomatis tempo cicilan pun semakin panjang dan jadi berat. Jadi kalian harus mempersiapkan itu semua ya teman-teman. Bayangin aja, kalian beli rumah dibebani oleh jumlah cicilan yang tinggi setiap bulannya. Kita juga nggak bisa mungkirin ya, persoalan semacam ini akan menjadi beban keuangan kita nanti di masa depan. Terutama bagi MBR yang sangat menyulitkan. Lalu kenaikan tingkat bunga KPR tinggi di tahun berikutnya. Bunga KPR tinggi. Ya, jadi setiap tahun kita kalau floating ya berbeda ya, apalagi kita kalau hutangnya besar, otomatis cicilannya kita menjadi besar. Lalu apa yang harus dipertimbangkan selanjutnya adalah kenaikan tingkat bunga KPR tadi yang saya sebutin teman-teman. Biasanya untuk program kredit rumah, bank menetapkan bunga fix atau rate ya hanya di tahun pertama. Selanjutnya kreditur atau kita dikenakan floating rate. Bunganya itu mengambang atau mengikuti suku bunga ya.
di tahun kedua, bahkan sampai ke tahun berikutnya. Kalau kalian ngambil 20 tahun ya selama 20 tahun itu teman-teman. Tapi BI sudah memberi kelonggaran aturan kepada lembaga perbankan sehingga program kredit rumah tanpa DP bisa terwujud. Maka tanggung jawablah kalian dengan apa yang sudah kalian ambil ya teman-teman. Jadi begitu aja teman-teman, udah ketemu ya kira-kira kelebihannya dan kekurangannya dari rumah tanpa DP. Semoga aja video ini bisa menjawab rasa penasaran kalian dan semoga aja video ini bermanfaat buat kalian yang sedang mencari rumah tanpa DP. Sampai berjumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan jangan lupa subscribe ya teman-teman. Ciao!